لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نصلي وسلم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله اتقوا الله وقال الله في القرآن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan mereka suatu bangunan yang tersusun kokoh. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'du wa ayyuhal mu'minun ittaqullah wa ba'du. Jemaah yang mulia, pada kesempatan Jumat ini Allah telah memberi karunia yang banyak kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah salat Jumat. Kita berharap semoga Allah juga memberikan karunia kepada kita untuk terus bisa mensyukuri semua nikmat yang diberikannya kepada kita. Kita berharap kita tetap istiqomah dalam jalan sunnah Nabi SAW. Dan sekalian saya mengingatkan bahwa sunnah Nabi itu tidaklah pada wilayah ibadah-ibadah makruh, tapi dalam semua urusan kehidupan kita, apapun itu, baik urusan cari makan, baik urusan sebagai berperan dalam kegiatan-kegiatan sosial di tengah masyarakat kita, kegiatan politik atau apapun yang merupakan kegiatan kemanusiaan kita. Jemaah yang mulia, alhamdulillah kita sudah sampai pada tahun 1438 Hijrah. Tahun ini sebenarnya lebih kepada tertib administrasi di mana umat Islam butuh sebuah penanggalan. Dan saya perlu meluruskan bahwa berkembang di tengah masyarakat, walaupun ini karena sebab sosial media atau pemberitaan yang begitu cepat. Ditambah lagi kita kesulitan untuk bisa melihat objektivitas pemberitaan. Ya, seperti misalnya ada yang mengatakan bahwa Saudi Arabia per 1 Oktober merubah penanggalan mereka dari penanggalan Hijriah menjadi Masihiyah. Saya perlu luruskan bahwa sebenarnya dari input yang saya dapat bahwa Saudi Arabia tetap memakai penanggalan Hijriah, tapi dalam urusan flight penerbangan, penjadwalan dan sebagainya di airport tentunya yang dimaksud yang dirubah itu di situ. Jadi selama ini Saudi memakai waktu Hijriah, tapi karena dunia internasional memakai waktu Masihiyah, ini bisa memunculkan sedikit persoalan. Maka mereka mengikut pendekatan kalender Masihiyah. Jadi bukan ada perubahan itu. Karena terus terang apapun ceritanya, saya pun tidak sependapat. Tapi begitulah kenyataannya, umat sering kalau mengukur Saudi itu sebagai barometer umat Islam. Tapi setidaknya kita sudah bisa mendapat penjelasan tentang itu. Kemudian semacam kaleidoskop bahwa perjalanan umat Islam itu memang adalah perjalanan yang penuh dengan dinamika, jatuh bangun, naik turun. Tapi yang menarik adalah dalam jatuh bangun dan naik turun ini, pertumbuhan umat Islam baik secara kuantitatif, ya, itu ternyata mengalami perkembangan terus. Ya, jadi proporsi kehadiran umat Islam di seluruh penjuru bumi itu semakin menguat. Nyaris tidak ada negara, bisa kita katakan, yang tidak ada umat Islam di dalamnya, terlepas dari mereka mengalami pressure atau tidak. Karena sekarang dunia sepertinya seragam untuk melihat Islam dengan satu view saja. View di mana Islam identik dengan kekerasan misalnya. Islam identik dengan terorisme. Sehingga negara sehebat Perancis misalnya malah meributkan ya seorang perempuan yang mengenakan niqab. Niqab ini cadar sebagai ancaman bagi keamanan negara. Sehingga perlu-perlunya mereka mengeluarkan undang-undang terkait urusan pakai niqab ini. Ya, Jerman juga tidak jauh beda. Belanda juga ada posisi seperti ini. Jadi kita bisa melihat kecenderungan dunia mengarah kepada Islamofobia. Ada semacam fobia, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan dengan hadirnya Islam. Bahkan tuduhan secara terbuka. Ya, tuduhan secara terbuka ini kadang dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar mereka bukan Muslim, tapi mereka intens melakukan gerakan menghempang arus Islam. Karena saya meyakini sahwah atau arus kesadaran Islam ini tidak bisa dihempang. Terbukti dari 9/11 Amerika, ketika peristiwa itu sudah terjadi, pertumbuhan umat Islam walaupun tetap di bawah tekanan sampai sekarang, itu malah terus-menerus bertambah.
Dan uniknya itu pertumbuhannya muncul dari gerakan orang-orang yang semula mereka tidak muslim, baik dari agama tertentu atau sudah mengklaim ateis, untuk akhirnya menerima Islam sebagai agama. Ya, Belanda sendiri walaupun ada senatornya yang kemudian memiliki kebencian luar biasa, bahkan melakukan gerakan politik untuk menolak Islam, pertumbuhan Islam juga cukup signifikan di Belanda. Inggris sendiri yang diyakini sebagai markas persinggahan dari segala bentuk model terorisme dunia, baik itu gerakan yang pergi ke Afghanistan, gerakan yang pergi ke Suriah, bahkan gerakan yang melakukan pemboman di beberapa tempat, tapi pertumbuhan umat Islam bahkan bukan dari arus imigran, itu dari penduduk pribumi bertambah. Ya, bahkan secara sadar, artinya melalui sebuah proses pemilu yang cukup demokratis, London akhirnya dipimpin oleh seorang Muslim. Ya, ini yang menarik ini. Nah, saya ingin menunjukkan kepada kita pergerakan ini di bawah garansi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Quran dalam surat As-Saff ayat 9 misalnya, Allah mengatakan walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dia memenangkan di atas segala agama-agama meskipun orang musyrik itu tidak suka. Jadi tren sekarang adanya kecenderungan di mana umat Islam berada pada posisi dalam tanda petik tertuduh, baik di negeri kita sekalipun. Bahkan tidak mendapat perhatian atau pensikapan atau respon secara proporsional. Ya, ketika itu kaitannya dengan hukum, selalunya kurang objektif. Ketika kaitannya dengan status, padahal faktanya ini ya, kaitannya dengan status ekonomi dan sebagainya, mayoritas umat Islam itu hidup dalam kemiskinan. Mayoritas umat Islam itu hidup bodoh. Mayoritas umat Islam itu kalah bersaing. Bahkan sangat jarang umat Islam memiliki orang yang punya kualifikasi sampai minimal peraih hadiah Nobel keilmuan misalnya. Sangat jarang. Negeri-negeri Muslim masih dilanda persoalan-persoalan internal. Bahkan kematangan beragama di antara kita juga masih terus-menerus teruji atau harus diuji. Dan selalu diuji. Nah, yang menarik, saya mau melihat atau mencoba menampilkan benang merah pertumbuhan ini gitu. Jadi berbagai upaya untuk mengembang dilakukan, tapi faktanya ini meyakinkan kita bahwa sebenarnya ada kekuatan dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Taala yang menyertai kita. Karena Nabi pernah bilang, kita ini sebenarnya nggak diragukan kalau cuma sekedar lapar. Jadi umat Islam ini adalah umat yang akan punya daya tahan luar biasa jika sekedar lapar. Bahkan diintimidasi itu malah militansinya muncul. Tapi nah ini yang Nabi bilang, kalau yang aku khawatirkan kalau kunci kekayaan, kesenangan dunia ini dikasih sama kalian, disebubukan kalian ini, kira-kira begitu. Jadi kalau cuma sekedar mengalami tekanan, lihat berbagai negara, Somalia misalnya kita ambil contoh, atau satu negara di Afrika Tengah yang akhirnya betul-betul melakukan genosida terhadap orang yang beragama Islam. Bahkan ada sampai satu kota yang memiliki umat Islam jumlahnya lebih 100.000, itu hampir tidak ada lagi. Bahkan wakil wali kotanya mereka bunuh. Itu kan kasus yang sekitar terjadi 1 atau 2 tahun yang kemarin. Ya, mereka melakukan dan itu dunia diam saja. Ya, tapi apa yang terjadi? Militansi di sana tidak hilang. Mesir misalnya atau Syria. Bahkan pemerintahnya bekerja sama dengan Rusia dan beberapa negara lain seperti Iran. Seperti kelompok yang menyebut diri sebagai Hizbullah tapi tingkahnya berseberangan dengan Hizbullah. Mereka melakukan aksi yang betul-betul sistemik untuk menghancurkan atau membunuhi rakyat Suriah. Tapi apa yang terjadi? Yang muncul adalah militansi di situ. Tapi apa yang dia katakan Nabi? Satu hal yang menarik adalah nanti di antara tanda-tanda zaman akhirnya atau akan berakhirnya zaman, penggembala-penggembala kambing atau domba itu mereka bermegah-megahan di rumahnya sendiri. Ada seorang alim yang menafsirkan inilah kondisi negeri-negeri Arab sekarang, di mana mereka dulu adalah orang-orang yang nomaden. Mereka tidak punya rumah, berpindah sesuai dengan berapa banyak kambingnya butuh makan, untanya butuh makan. Sekarang mereka punya istana nyaris bukan hanya di negerinya tapi di mana-mana. Kota seperti Dubai, Abu Dhabi, kota seperti Jeddah, Riyadh, dan banyak negara lain itu sedang berpacu untuk membangun berbagai bangunan-bangunan tinggi di sana. Dan ini min alamatil qiyamah. Ini tanda kiamat itu.
Kalau di Indonesia kita bisa melihat bentuk tanda kiamat adalah munculnya dajjal-dajjal kecil. Jadi saya mengatakan bahwa itu dajjal kecil itu seperti Ahmad Mossadegh, jelas-jelas mengklaim dirinya nabi. Dan itu kata Nabi memang sudah akan muncul nanti. Nabi menunjukkan variasi. Ada 30 orang yang mereka semuanya mengaku nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau menyebut diri Mahdi. Padahal ketika kita bicara tentang Mahdi, di Medan ini ada yang mengaku Mahdi. Imam Mahdi. Ya. Imam Mahdi itu tidak membuat pengakuan, saudara-saudara, akuilah, aku sudah datang, akulah Mahdi itu. Itu saya sudah menunjukkan ketidakbenarannya. Imam Mahdi itu diketahui dari cirinya dan kemudian didaulat untuk memimpin umat Islam. Ya tidak seperti ISIS misalnya juga mengakui bahwa inilah khilafah, ayo berbaiatlah kepada kami. Tidak begitu ceritanya. Ya, apalagi dajjal kecil yang ada di ini yang terakhir ini Kanjeng Dimas ini. Ini perlu saya luruskan. Ini menarik ini. Masih orang kaya begini sudah tumbang profesor. Ini masih orang kaya begitu itu. Yang tengok mukanya saja pun kita nggak nampak itu orang cerdas. Tapi lihatlah, mau cerdas mau tidak, tapi dia punya pengikut. Bahkan kabarnya puluhan ribu. Kepintarannya cuma satu. Apa itu? Cuma gandain duit. Kalau dajjal benar nanti Pak, Masya Allah. Datang nenek 71 tahun, pulang udah jadi anak gadis 17 tahun, itu dia bisa buat itu. Jangankan itu, orang mati saja dia bisa hidupkan. Itu dajjal yang benar. Jadi yang tumbang menghadapi dajjal yang sesungguhnya nanti itu bukan cuma sekelas profesor doktor. Tapi yang tumbang nanti itu ulama-ulama yang dalam ilmunya bisa tumbang. Kalau cuma sekedar berdebat sama dajjal. Coba bayangin itu. Kalau pakai bahasa ilustrasinya begini, dajjal itu bilang gini aja lah Pak Ustaz. Udahlah, Bapak buka aja Quran itu. Terus bilang, yang mana sifat Tuhan biar kutunjukkan sama bahwa akulah Tuhan itu. Jadi kalau dajjal kecil ngaku nabi, dajjal besar ngaku Tuhan. Dan masanya menurut para alim ulama itu sudah semakin dekat. Alamat-alamat atau tanda-tanda yang dia berikan atau dia yang terjadi sudah menunjukkan ke arah bakal keluarnya dajjal besar. Dan Nabi menceritakan bahwa dajjal besar ini tidak hidup lama ini, 40 hari saja di tengah kita. Cuma ada satu hari yang lama durasinya itu seperti setahun kalian sekarang. Hari keduanya sama seperti sebulan kalian, dan hari ketiganya sama seperti seminggu, 37 hari berikutnya sama seperti yang lain. Dan setelah itu dia terbunuh. Dalam keyakinan Islam yang membunuhnya Nabi Allah Isa Al-Masih. Dan tempatnya sudah dibilang Rasulullah SAW di kota Lut. Kalau sekarang nama kota itu ada di Israel, sekitar 13 kilo dari Tel Aviv, namanya Lida. Ya sudah dibilang. Jadi Nabi Allah SAW tidak berdusta tentang itu. Nah, kondisi yang 80% atau 80% kita berada dalam situasi yang tidak menguntungkan, diperparah lagi dengan kita suka kali bertengkar. Ya, tak sependapat. Urusan kunut saja kita berdebat. Urusan batal tidak batal wudu kena menyentuh perempuan kita tak sependapat. Ada yang lebih parah lagi. Tak cocok dia dengan BKM-nya bangun masjid dia, masjid yang lain. Ini saya tidak sedang bercanda, ini memang ada. Tak cocok sama BKM-nya, buat masjid baru. Coba bayangkan betapa kanak-kanaknya umat Islam sekarang. Padahal saya ingin menyampaikan kepada kita semua, menjadi muslim itu tidak sekedar menjadi followers. Quran mengatakan bahwa bagaimana kita itu Allah sukai sekali ketika kita membantu satu kesatuan yang bersinergi, ya, kekuatan yang bekerja. Jangan lupa dalam satu buku Al-Quds, Palestina adalah persoalan kita, ahwaluna, adalah masalah kita semua. Yusuf Qaradawi mengatakan bahwa apa yang membuat Yahudi bertahan di Palestina? Mau tahu berapa jumlah orang Yahudi di muka bumi? Paling banyak 15 juta. Nyaris mirip dengan jumlah orang Sumatera Utara, sekitar 12 atau 13 juta. 15 juta, itu dunia. Tapi lihat Presiden Amerika, setiap ada event pemilu, maka presiden yang menunjukkan pembelaan habis-habisan terhadap Yahudi itu bisa menang. Kenapa? Karena 15 juta itu kuantitas, tapi kualitasnya 90% dari masyarakat dunia. Dia punya duit, dia punya media, dia punya sebagainya. Ya.
Nah, itu 15 juta di seluruh bumi. Yang ada di Israel tidak sampai 10 juta. Berapa jumlah orang Arab? Jadi dia tinggal di satu negeri namanya Palestina, dan dia rebut sebahagian negeri itu dan dia dirikan negara, maka jumlah penduduknya sekitar 8 jutaan. Berapa jumlah orang Arab? Kalau mau kita buat Saudi Arabia, Kuwait, Jordan, Irak, Suriah, Mesir, Libya, dan itu dengan beberapa negara lain, itu total minimal 350 juta. Jadi ternyata faktanya, kenapa mereka tidak berdaya mengusir? Jawaban sederhana. Kita dibuatkan PR. Kita ini pertama, perut kita dilaparkan, nafsu kita dibesarkan. Sehingga setelah perut lapar dan nafsu besar, maka mudah mengendalikan kita. Ya. Ketika kita mulai beriak paham saja, tinggal lemparkan apa yang membuat kita senang. Habis kita lari ke situ. Nah, itu yang membuat akhirnya kita masing-masing. Makanya apa yang hilang dari kita, ini yang dibilang dalam surat Al-Baqarah, As-Saff juga ayat 4 yang saya baca tadi. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah itu sebenarnya senang sekali melihat kita itu kalau berperang. Saya perlu memahami peperangan tidak harus dimaknakan secara konvensional. Harus ada senjata, harus ada bom dan sebagainya. Tapi peperangan yang dimasukkan di sini mengarah secara khusus kepada melenyapkan dominasi munkarat. Apapun skenarionya, apapun caranya, apapun asetnya, gunakan itu. Apa skenario atau dominasi munkarat di sini? Bisa saja pokoknya segala bentuk kebatilan mendominasi. Maka kita harus perang. Tapi Allah bilang perang saja dengan jumlah besar, nggak bisa. Dia butuh kabel bunyan seperti bangunan marsus yang tersusun rapi. Jadi ada koordinasi, ada sinergi. Saya ambil contoh misalnya. Ini kena masjid kita di kantor. Kalau di masyarakat, ini kan akan lebih sebagai masjid yang mengarah ke publik. Bagaimana cara membangun masjid? Sekarang lihat potensi jamaah. Kalau mau kita betul-betul menjadikan masjid itu dominan, lihat potensi jamaah. Oh, dalam masjid ada dokter, ada pakar hukum, ada macam-macam. Oke, setelah kita tabulasi potensi umat, bisa saya kira masjid punya klinik kesehatan. Caranya, dokter suruh infak waktu, nggak usah banyak-banyak, 1 jam sebulan. Suruh dia duduk di masjid, dan kemudian kita buatkan kartu member untuk orang susah. Silahkan berobat gratis untuk penyakit-penyakit ringan. Dan itu dibantu, pokoknya dana dari mana? Kan ada orang kaya juga jadi jamaah masjid. Kalau butuh al-cash, kan ada juga orang yang memiliki kemampuan untuk bisa mendanai kita di situ. Jadi masjid bukan cerita bagaimana kita sholat kemudian tutup pintu lagi habis itu. Bahkan infak misalnya, infak juga sering kali kita tidak optimal. Ada masjid yang bangga dengan jumlah infak. Yang Jumat lalu terkumpul 140 sekian juta, sampai saldo kas kita sekian. Jumat lalu terkumpul 13 juta, saldo sekarang ada 160 sekian. Untuk apa banyak-banyak saldo? Orang infak ini bukan bank, ini bukan tabungan. Duit itu dikasih, diinfakkan dalam masjid, tujuannya untuk bisa diberdayakan. Apa saja. Kalau fisik sudah tidak butuh, kenapa tidak kita masjid punya anak asuh? Anak-anak susah yang kita asuh, biaya pendidikan mereka kita alokasikan untuk mereka. Alhamdulillah kita sudah salurkan sekian beras untuk kemudian orang miskin yang kita kelola supaya tahun depan mereka tidak miskin lagi di sana. Dan itu dari dana infak Bapak. Dan alhamdulillah pada Jumat ini saldo kas kita 0. Kenapa 0? Karena udah kita pakai dan kita pertanggungjawabkan secara terbuka. Jarang sekali kita berpikir, maksud saya progresif. Wallahu a'lam bishawab. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah, nusalli wa sallimu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ibadallah ittaqullah wa qala Allah fil Qur'an a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, sukakah aku tunjukkan bisnis yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih, yaitu kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya
dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kau tahu. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh wa ba'du. Jamaah, ayat ini menjelaskan bahwa keuntungan yang ditawarkan melalui pendekatan ketika kita optimal beragama ini sangat luar biasa. Karena ini garansinya Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyampaikan satu pesan kecil saja bahwa tidak ada alasan menjadi muslim maka kita akan lemah. Tidak ada. Enggak ketemu di ajaran ini. Orang muslim itu sebenarnya target, jadi profile, guidance, pendampingan Al-Quran, Sunnah kepada kita itu tidak merencanakan kita jadi orang susah. Maka kalau ada atau jumlah umat Islam ternyata rata-rata banyak orang miskinnya, itu pasti ada something wrong. Pasti. Saya bisa mengatakan pasti. Kenapa bisa something wrong? Ya, coba sederhana saja kita. 5 rukun Islam, salah satunya zakat. Ternyata zakat itu bukan terima zakat kan? Bayar zakat. Itu artinya orang Islam kelasnya minimal kelas memberi, bukan kelas menerima. Tapi ketika faktanya umat Islam lebih banyak menerima, itu saya bilang ada something wrong ini. Yang wrong ini bukan agamanya. Kayaknya yang wrong ini kita. Ada trouble ini. Mungkin kayaknya kita nggak on kan ini Islam dalam diri kita. Ada orang bilang bahwa kayaknya saya berat lah kalau menjadi muslim, kita kan nggak bisa kaya loh. Coba cari ayat. Nggak ketemu sasaran untuk kemudian kalau kita terapkan ayat ini, oh inilah yang menyebabkan kita susah itu. Ini rupanya buat orang muslim itu banyak miskin. Enggak. Bahkan kita secara abai, satu contoh misalnya, lihat banyak ustadz yang bahkan mengambil spesialisasi khusus bicara sedekah. Sedekah itu kan ngasih, bukan menerima. Dan kenapa dia begitu luar biasa ambil situ? Karena bukti. Saya pikir orang bodoh saja bisa tahu bahwa rajin sedekah berlimpah harta. Jadi kalau begitu, apa ada alasan untuk kemudian tidak mengonkan Islam pada seluruhnya di dalam diri kita? Nah, saya cenderung melihat ada 2 sebabnya. Satu setan, satu nafsu kita sendiri. Setan memang tidak mau kita Islam yang benar. Karena kalau sempat kita kaya, kemudian taat, nggak bisa lagi dia kerja. Apalagi kaya, taat, punya jabatan lagi. Wah, setan nggak bisa ganggu lagi itu. Makanya setan takut betul sama Umar contohnya. Jangankan ketemu, berselisih saja dia balik. Kenapa? Lebih banyak repotnya ketimbang menguntungkan. Jadi kalau dari sisi bisnis setan itu kewalahan. Hitung-hitung rugi. Kenapa? Karena sebab Umar punya kekuatan. Power ada, harta juga oke. Umar bukan orang susah. Jadi artinya kalau ditawarin harta, nggak laku lagi. Kenapa? Dan satu lagi yang menarik, dia tidak fokus pada harta, dia fokus pada surga. Setan bisa kasih surga nggak? Nggak bisa, dia cuma kasih keuntungan, kesenangan sementara dunia. Itulah kenapa menjadi muslim tidak harus berada di masjid saja. Karena ternyata kekuatan Islam, kita boleh bangun spiritnya dari masjid, tapi buktikan di luar masjid sana. Karena kalau di masjid, maling pun bisa soleh. Tapi kalau di luar masjid, orang soleh juga bisa salah. Nah, ini yang harus kita hati-hati untuk memperhatikan. Wa'lamu anna Allah qala fil Qur'an innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.